Bayangin, tubuh Floyd yang udah diawetkan dipajang dalam peti berpenutup kaca di dalam goa. Kalian pernah dengar nggak soal seorang penjelajah yang terjebak di dalam goa selama berhari-hari sampai santero Amerika Serikat heboh? Nah, di episode kali ini gue mau bahas kisah tragis Floyd Collins, petualang yang nasibnya justru berakhir di Sand Cave alias Gua Pasir pada tahun 1925. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran kan? Jangan kemana-mana karena gue bakal ceritain semuanya sampai tuntas. Jadi gini, di daerah Kentucky itu ada banyak goa besar yang saling terhubung. Wilayah ini dikenal dengan Mammoth Cave, sistem goa terpanjang di dunia. Tahun 1920-an, tempat ini lagi heboh banget sama yang namanya Perang Goa, Cave Wars. Kenapa? Karena para pemilik lahan saling berlomba menarik wisatawan dengan goa-goa di tanah mereka. Nah, Floyd Collins ini tumbuh besar di sana dan dia hobi banget eksplorasi goa. Bayangin aja, sejak umur 6 tahun, dia sering hilang berjam-jam masuk ke lubang-lubang sempit, lebih asyik main di dalam goa ketimbang di luar. Dia punya satu impian, menemukan goa paling keren yang bisa didatangi turis, biar keluarga nggak lagi susah secara finansial. Suatu hari, dia menemukan Sand Cave. Goa ini sempit dan lumayan menantang, tapi Floyd yakin kalau di dalamnya ada bagian yang indah dan bisa menarik orang datang. Selama berminggu-minggu dia bersihin bebatuan dan menggali jalur, semuanya sendirian. Tapi, seperti kata orang, alam kadang punya rencana lain. Tanggal 30 Januari 1925, Floyd Collins berangkat ke Goa Sand Cave dengan perasaan penuh semangat. Ia menggenggam lentera tua yang cahayanya berpendar kuning redup. Cukup buat memandu langkah di antara bayangan-bayangan gelap. Begitu memasuki mulut goa, udara dingin langsung menyergap. Semakin ia melangkah masuk, semakin terasa kelembapan yang menusuk. Tetesan air yang jatuh dari atap goa bergema seperti detak jantung di kegelapan. Awalnya, Floyd masih bisa merangkak dan berjalan jongkok di lorong yang sempit. Tapi makin jauh, jalurnya makin menyusut dan mencekik, seakan-akan dinding batu itu hidup dan sengaja mendesaknya. Lalu tibalah ia di celah paling menakutkan, The Squeeze, yang lebarnya hanya cukup untuk badan seseorang merapat nyaris tanpa ruang. Bayangin lu sendiri di posisi Floyd. Napas lu harus ditahan biar dada nggak terjepit, lutut dan siku lu tergores batu kasar tiap kali gerak sedikit. Suara gemeretak batu yang goyah di atas kepala makin bikin bulu kuduk meremang. Meski begitu, Floyd nekat terus. Dia sempat berhasil melewati The Squeeze dan masuk ke bagian goa tempat ia biasa menggali batu. Gelap total, pengap, dan bikin merinding. Saat ia hendak kembali, tiba-tiba lentera yang jadi satu-satunya sumber cahaya terjatuh dan pecah. Semua berubah pekat. Dia berusaha meraba-raba jalan mundur, tapi justru batu besar di atap goa bergeser dan menghantam kakinya. Lebih parah, kerikil-kerikil yang longgar ikut berjatuhan, menimbun setengah tubuhnya. Kesakitan dan sendirian, Floyd cuma bisa menjerit meminta tolong di tengah kegelapan yang nyaris menelan segalanya. Di sanalah malam berubah jadi horor bagi Floyd Collins. Terperangkap puluhan meter di bawah tanah, berselimut kegelapan, tanpa tahu apakah ada yang bakal mendengar teriakannya. Lantunan gema jeritan bergema bolak-balik di dinding sempit goa, seolah menandakan bahwa setiap suara yang keluar dari mulutnya tak akan pernah mencapai dunia di atas. Bagi Floyd, itulah hari yang mengubah segalanya, hari paling sial yang mengunci takdirnya di Sand Cave. Sudah seharian lebih Floyd berteriak, tapi nggak ada yang dengar. Baru setelah 2-3 jam, ada remaja yang nyariin dan nemuin jaket Floyd di mulut goa. Akhirnya, orang-orang sadar dia mungkin terperangkap. Keluarga Floyd langsung gercep. Homer, adik Floyd, begitu tahu kabar itu langsung datang dan masuk ke goa. Dia pun berjuang merangkak lewat lorong sempit dan akhirnya menemukan Floyd yang terjepit. Floyd pucat, kedinginan, kakinya terhimpit batu 15 kg ditambah tumpukan batu kerikil yang nggak ada habisnya. Homer coba gali pakai tangan, tapi makin dia gali, makin banyak batu rontok. Nggak lama, tangannya udah lecet, tenaganya habis. Dia balik ke permukaan cari bala bantuan. Disinilah kisah Floyd Collins meledak. William Miller, seorang wartawan muda, datang dan memberitakan detail demi detail ke surat kabar dan radio, bikin seluruh Amerika heboh. Ribuan orang datang. Mulai dari turis yang penasaran, orang jualan makanan, sampai pedagang minuman keras. Padahal lagi era larangan alkohol. Saking ramenya, suasana jadi kayak pasar malam. Banyak yang ngasih ide aneh-aneh.
Ada yang mau pakai dinamit buat meledakkan batu, ada juga yang bilang, potong aja kakinya. Floyd sendiri jelas nggak mau kakinya dipotong. Ada pula yang coba tarik Floyd pakai tali, tapi begitu ditarik, Floyd kesakitan banget. Setelah percobaan itu gagal total, orang-orang takut ngulangin karena berisiko makin parah. Di tengah keramaian di atas, rintangan makin berat di bawah. Lorong utama, yang tadinya jadi satu-satunya jalan buat menjangkau Floyd, perlahan runtuh. Setiap kali tim penyelamat mencoba menggali kerikil untuk memudahkan gerakan, batuan di atas malah bergeser dan menimbun celah yang udah dibersihkan. Ketika bagian lorong itu ambruk, rasanya kayak hantaman besar buat semua orang. Satu-satunya jalur menuju Floyd tertutup, seolah gua Sand Cave bilang, nggak semudah itu ngeluarin korbanku. Makin tambah seram ketika serpihan batu yang jatuh bikin suara retak-retak nyaring di kegelapan, menandakan keadaan gua makin labil. Homer dan tim relawan yang nekat turun harus berjuang melawan rasa takut tiap detiknya. Saat itu sebuah bohlam menjadi satu-satunya penghubung Floyd dengan dunia luar. Tim penyelamat memasang sebuah kabel panjang dari mulut goa, menyalurkannya hingga ke dekat posisi Floyd, lalu menggantung bohlam listrik di lehernya. Tujuannya selain memberi penerangan, juga untuk menghadirkan sedikit sumber kehangatan bagi Floyd, karena suhu di dalam goa terus turun, apalagi kala musim dingin. Pemerintah Kentucky pun akhirnya turun tangan, mereka membawa insinyur pertambangan, pasukan Garda Nasional, dan alat berat. Rencananya, mereka mau gali sumur vertikal langsung dari permukaan tanah hingga ke posisi Floyd di kedalaman sekitar 60 kaki. Kedengarannya bagus, tapi prakteknya jauh dari gampang. Bukan cuma soal ketahanan struktur tanah di atas goa, tapi juga risiko gas beracun dari mesin diesel yang dipakai. Mereka takut gasnya malah mengisi ruang sempit tempat Floyd berada. Akhirnya, keputusan diambil menggali secara manual. Bayangin puluhan pekerja yang berdiri melingkar, bergantian menembus tanah beku sambil mindahin puing-puing ke ember yang dioper dari tangan ke tangan. Dinginnya musim dingin, tanah berlumpur, potensi longsor, semuanya bikin proses ini kayak perlombaan melawan waktu dan alam. Awalnya mereka optimis bisa selesai dalam 2 hari, tapi makin dalam mereka gali, makin sulit dan lambat pula kemajuannya. Pada titik ini, setiap jam yang berlalu berasa kayak bom waktu, karena kita nggak pernah tahu apakah Floyd masih bernafas di bawah sana. Sementara di atas, kerumunan yang tadi menonton macam hiburan perlahan mulai tegang. Kabar bahwa lorong runtuh bikin mereka sadar betapa gentingnya situasi. Beberapa penonton pergi karena ngerasa harapannya makin tipis, tapi banyak juga yang tetap bertahan. Berkumpul di sekitar galian sumur, berharap dapat kabar bahagia ketika akhirnya tim penyelamat berhasil menembus dinding goa. Disinilah rasanya kayak nonton film thriller di mana setiap detik amat berharga dan kita nggak tahu apakah akhir cerita ini bakal menyelamatkan sang tokoh utama atau malah sebaliknya. Setelah 17 hari upaya penyelamatan, akhirnya tim berhasil menggali lubang vertikal sedalam kurang lebih 60 kaki, tepat di atas titik di mana Floyd Collins terjebak. Harapan sempat memuncak di antara para sukarelawan dan pengunjung di atas. Begitu seorang relawan menuruni lubang sempit itu dengan senter dan menyorot ke kegelapan, semua orang menahan napas berharap mendengar jawaban Floyd. Namun yang ditemukan justru tubuh Floyd yang telah kaku dan tak lagi bernapas. Bohlam kecil di lehernya, sumber cahaya hangat yang konon sempat memberinya sedikit kelegaan, padam sejak lama. Wajahnya terekam pucat dalam cahaya senter yang temaram. Kabar dari bawah membuat Homer, adik Floyd, dan semua orang di sekitar lokasi ambruk dalam kesedihan. Seluruh lelah dan pengorbanan seakan runtuh bersamaan dengan hilangnya satu nyawa yang tak sempat terselamatkan. Tragisnya, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Floyd kemungkinan meninggal beberapa hari sebelumnya. Artinya, ketika harapan di atas masih bergelora, Floyd sendiri sudah tak lagi bisa berjuang di dalam kegelapan goa yang dingin. Seandainya kondisi goa tak runtuh lebih awal atau bohlamnya bertahan lebih lama, mungkin segalanya akan berbeda. Tapi kenyataan berkata lain. Mereka tiba terlalu terlambat dan Sand Cave menutup kisah tragis Floyd Collins dengan akhir yang memilukan. Setelah akhirnya jenazah Floyd Collins berhasil dibawa naik dari kedalaman goa Sand Cave, kita mungkin berpikir ia bakal beristirahat dengan tenang. Sayangnya, nasib berkata lain. Sekitar 2 tahun kemudian, lahan tempat goa Sand Cave berada dijual ke seorang pemilik baru. Orang ini ternyata punya ide yang jujur aja cukup menyeramkan dan nggak bermoral. Memamerkan jenazah Floyd buat menarik rasa penasaran turis. Bayangin, tubuh Floyd yang udah diawetkan dipajang dalam peti berpenutup kaca di dalam goa. Gua mau lu bayangin suasana goa yang lembab, lantai basah dan dinding batu menjulang sempit. Di tengah goa gelap itu ada peti kaca menyala dengan lampu temaram menyorot sosok mayat Floyd yang membeku dalam posisi kaku. Turis-turis yang datang bukannya takut, malah ada yang penasaran dan merasa ini tontonan unik. Buat mereka ngeri tapi menarik. Tapi buat keluarga Collins, ini ibarat menabur garam di luka. Mereka benar-benar marah dan kecewa melihat jenazah orang yang mereka cintai dijadikan atraksi wisata.
Namun, keanehan nggak berhenti di situ. Suatu malam, jenazah Floyd dicuri oleh orang tak dikenal. Dugaan sementara, mereka pengen menghilangkan daya tarik komersial atau sekadar bikin onar. Jenazah Floyd diangkut lewat kegelapan, lalu ditinggalkan begitu saja di dekat sungai, sampai akhirnya ditemukan keesokan harinya. Waktu ditemukan, kaki yang dulunya terjepit batu itu raib, hilang entah kemana. Bikin merinding. Buntutnya, tubuh Floyd dikembalikan ke goa, tapi kali ini ditaruh di peti lain yang dikelilingi rantai baja dan gembok besar. Kayak upaya sia-sia buat mengamankan jenazahnya dari pencurian lagi. Cuma bayangin betapa suramnya suasana di dalam goa. Cahaya lampu redup yang berkedip, bau lembab bercampur aroma pengawet mayat, plus rantai-rantai logam yang mengunci peti. Terasa kayak set film horor yang nyata. Tahun demi tahun berlalu, dan kisah menyeramkan Floyd Collins makin melegenda. Barulah setelah tempat itu diambil alih sama Mammoth Cave National Park, pihak berwenang benar-benar mengeluarkan jenazah Floyd dari goa buat yang terakhir kalinya, sekitar tahun 89. Baru deh Floyd dimakamkan secara pantas di pemakaman dekat Taman Nasional. Itu pun setelah bertahun-tahun, tubuhnya terkurung lagi di dalam kegelapan goa yang sama. Kisah tragis dan mengerikan ini bikin kita sadar. Kadang manusia bisa aja berbuat kelewat batas, bahkan pada jenazah sekalipun. Jadi itulah kisah Floyd Collins, seorang penjelajah goa penuh mimpi yang malah harus menemui akhir hidupnya di Sand Cave. Kasus ini sempat jadi pemberitaan besar di seluruh Amerika, sampai-sampai ribuan orang mendatangi lokasi Bug Festival. Tapi pada akhirnya, semua usaha penyelamatan itu gagal menyelamatkan nyawanya. Meski demikian, cerita ini selalu diingat sebagai peringatan betapa bahayanya eksplorasi goa dan bagaimana obsesi manusia kadang bisa membawa bencana. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka cerita-cerita yang bikin merinding kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan selalu hati-hati saat berpetualang. Sekian dulu, dan semoga kisah Floyd Collins ini bisa jadi pelajaran buat kita semua.